Ya teman-teman, luar biasa kita kembali jumpa di channel ini, dan kali ini luar biasa kita akan dengarkan satu pernyataan yang mengagetkan kepada setiap kita semua. Seorang murtadin dari Madura yang menceritakan kisah kelamnya bahwa dia dinikahi oleh seorang tokoh agama ketika dia masih umur sangat muda. Lalu kemudian ya dia ditinggal setelah 1 tahun. Artinya bahwa seperti yang kita ketahui bahwa umat sebelah ya tidak adil terhadap perempuan, dan melalui pernyataannya sangat miris untuk kita dengarkan. Nah, mereka berkumpul dengan beberapa murtadin yang memang termasuk MKC yang kita tahu bahwa sampai dipenjara oleh karena Kristus, tetapi luar biasa hari ini mereka ada oleh karena kemurahan Tuhan. Silahkan simak sampai selesai. Benar-benar saya harus belajar. Marilah kita ikut Yesus ya, marilah kita ikut Yesus. Jangan takut dibuang keluarga, jangan takut kehilangan saudara, jangan takut kehilangan harta, jangan takut dibenci, dihina, di apapun, jangan takut. Ya, marilah kita ikut Tuhan Yesus. Saya dari Madura, saya lahir asli Madura, saya satu orang saja di kampung saya. Saya percaya sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin, Lanjut. amin, amin, amin. Mau tanya lagi, Bapak Muhammad. Boleh. Aceh. Kenapa Nabi Muhammad banyak istri? Kalau itu tanyaan mau Ustadz, saya nggak bisa jelasin itu. Yang logika aja, kenapa banyak istri? Kan dia punya rasa, punya nafsu yang lebih. Betul. Iya. Kalau orang normal harganya yang murah. Berarti sesuai dengan ajaran satu ya. istri cukup. Berarti sesuai dengan ajaran Ya, betul. bahwa boleh 4 atau 5 ya. Tapi nggak Ya, tahu betul, saya dari kenapa ajaran. Cuma saya nggak tahu aja kenapa bisa diperbolehkan banyak istri, maksudnya begitu Nabi Muhammad. Maksudnya saya kurang paham begitu. Karena handsome, brother Kace. Kalau orang nggak ada nafsu, mana ada mau banyak istri? Oh, begitu. Ya, betul. Makanya orang berbondong-bondong sekarang ini mau banyak istri. Banyak istri begitu. Kalau sudah satu punya istri mau tambah 2 lagi, 3 lagi. Karena seperti ayatnya jelas bahwa perempuan itu tempat bercocok tanam. oh, ada kah? Iyalah, cocok tanam, dicucuk langsung ditanam. Oh, Kayak padi. Jadi supaya anaknya Coba banyak. bayangkan ya. Ya, coba bayangkan kita sebagai perempuan di sini ya. Kita ini nggak ada harganya sebenarnya ya. Lelaki yang ada harga. Coba bayangkan kenapa bagaimana. begitu? Karena apa? Karena lelaki boleh kawin lebih dari 4, tapi perempuan nggak boleh. Coba bayangkan. Perempuan nggak boleh. Nggak ada equal, nggak sama. Saya lahir dari Islam juga, nggak sama, nggak Tapi boleh. Bu, aku mau kasih kesaksian waktu saya SMP. Ini dari Islam. Ceweknya 1, suaminya 2, sama-sama Islam, semua Islam. Jadi semua Islam itu bisa, mau laki 2, mau 3, ternyata ada. Sampai saya bingung waktu saya SMP di Komplek Abdi lagi. Bu, Tak itu masuk akal itu, sayang. Itu memang ada, bukan cerita, fakta Ibu. Itu di Iya, komplek iya. kami. Saya lihat, ibunya tuh jualan, suaminya itu 2. Wow. Iya. Iya ya, begitu ya. Tapi kalau di ajaran Kristen, di ajaran Yesus, Tuhan Yesus mengajarkan kita, kalau kita sudah berjanji di depan Tuhan,
satu suami, satu istri sampai kita bye-bye. Sampai kita pergi ke surga. Ya. Iya. Tapi kalau di ajaran di sana, perempuan memang nggak ada harga. Karena saya sendiri sudah datang dari sana. Iya. Saya umur 18, saudara. Dikawinkan dengan atuk-atuk di kampung saya. Iya. Ditinggalkan 4 tahun setengah, coba bayangkan. Kesian yang. Nggak ada harganya. Iya. Cuman dipakai aja, nggak ada harganya. Saya sudah datang dari sana, saya tahu. Iya. Saya apabila sudah percaya kepada Tuhan Yesus, saya orangnya bukan cantik, ya. Saya bukan orangnya bukan putih, bukan tinggi, ya, bukan banyak cantik, ya. Tapi di dalam ajaran Kristen, Iya. siapa-siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu bukan memandang kecantikan, bukan memandang dengan keputihan, bukan kekayaan, bukan. Iman sama iman. Iya. Kalau di ajaran Kristen sebenarnya berjanji di depan Tuhan, apa adanya kita berjanji berkawin sampai kita meninggal. Nggak ada siapapun yang bisa menceraikan kita, menghancurkan kita. Nggak ada. Walaupun bagaimana keadaan kita di dalam keluarga kita, nggak ada orang yang bisa menghancurkan kita punya keluarga. Karena Tuhan sudah mengikat kita. Boleh. Iya. Ya, salam brother. Oke, makasih, Salam toke cang. Berkati. Yuk semuanya. Makasih udah bergabung. Terima kasih brother, Tuhan memberkati ya. Iya. Tapi ada banyak orang yang tidak mengerti ke hal itu, Ibu Bunda Price. Iya. Jadi orang itu kebanyakan itu ya yang penting apa yang mereka pikirkan itu yang mereka lakukan. Iya, sekarang karena lebih mengikuti nafsu lah, hawa nafsu begitu, atau orang bilang adalah kehendak bebas. Orang lebih mau bahwa bebas begitu melakukan apa aja daripada ada aturan. Ya, begitu maksudnya. Jadi orang tidak mau sepertinya ditekan oleh aturan itu sendiri. Orang mau bebas. Jadi kalau orang mau bebas menikah, kawin lagi, cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi, begitu. Orang tidak mau seperti ya sekali seumur hidup lah. Begitu, tunggu mati dulu baru menikah lagi. Begitu. Iya, betul. Ya. Begitu. Jadi orang maunya ya yang penting selagi hidup di dunia ya lakukan sepuas-puasnya lah, begitu maksudnya. Kesempatan hidup di dunia katanya. Tapi tidak berpikir bahwa hal-hal yang seperti begitu dilarang Tuhan, begitu maksudnya. Karena dalam aturan kepercayaan atau keyakinan mereka juga ya sudah diperbolehkan begitu. Jadi ya bebas aja begitu maksudnya. Bebas aja. Iya, karena pikiran mereka itu apa ya? Ini bahasa kasar saya. Pikiran mereka itu sangat kotor. Kenapa mereka itu tak ingat? Contohnya kalau dia ada adik perempuan, ya, ada anak perempuan, bagaimana kalau mereka itu sama seperti yang ini memperlakukan kayak gini? Mereka itu tak berpikir. Karena apa? Pikiran mereka ini ya secara kasar kayak binatang gitu, tak berpikir. Kalau berpikir mereka akan ingat, walaupun contohnya Tuhan mengajarkan kita untuk berkawin lebih dari 4 contohnya. Tapi kita ingatlah ya, bagaimana ini Tuhan kok mengajarkan kita berkawin lebih dari 4? Kayak apa ini Tuhan? Coba berpikirlah secara logik lah gitu. Itu Betul nggak? Bu. Maaf bola. Itu Iya, pembelaan manusia ingin menang sendiri dikambing hitamkannya Tuhan mengizinkan. Sebenarnya Ya. Tuhan tidak ada mau mengizinkan hal itu.
Menduakan aja sudah sakit hati istri pertama. Apa itu ndak berdosa? Tapi karena kedegelan hati manusia mau mengambingkan dengan ayat-ayat ini bisa. Karena ingin mau menang sendiri, egois sendiri, Bu. Nafsunya terlalu Betul. banyak, itu. Iya. Ini Bu, Betul, saya betul, bacakan. betul. Bu, Iya ya. saya bacakan di Kejadian ini. Tuhan sebenarnya sayang kepada ciptaannya manusia. Tapi di sisi lain Tuhan coba Ibu baca di rumah ya Alkitab. Kejadian pasal 6 ayat 6 dan 7. Ini saya bacakan. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku huruf besar. Jadi Tuhan mengaku, aku akan menghapus manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan manusia. Kenapa Tuhan itu menyesal? Karena kejahatan manusia. Betul. Betul. Manusia tak mau mendengar sama Tuhan. Kejahatan manusia membilang dirinya hebat, bagus, nggak mengakui kesalahan. Nah, yang menulis ini di Kejadian ini itu kitab Taurat, karena Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu kitab Taurat. Iya. Betul. Nah, jadi Ibu kalau punya Alkitab tolong baca diulang. Jangan diri kita buat menyesal Tuhan ya. Kita bisa menghilangkan Tuhan itu menyesal, kita bertaubat. Iya. Benar itu. Nah, kembali kepada salib. Kenapa salib itu ada? Kita contoh, saya kalau menciptakan barang sesuatu indah, sementara orang lain mau mengganggu, mau merusak, tentu saya marah. Nah, siapa pengganggu itu? Iblis. Mati-matian saya mempertahankan ciptaan saya. Misalnya aku buat perahu yang bagus sekali. Tiba-tiba namanya ciptaanku, pasti aku sayang dengan buatanku. Betul ya, Bu? Sementara ada orang lain mau menghancurkan, nggak mau lah saya perjuangkan, saya rangkul perahu itu, mati pun saya siap, karena itu ciptaanku. Apalagi kita ini ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Tuhan Allah. Nah, itu di Kejadian 2, Amin. Bu. Di Kejadian 2 itu Tuhan bilang, bagaimana kalau kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi nggak sembarang nulis orang tuh. Nggak bisa dibilang Bible itu palsu. Iya. Saya aja nggak berani mengatakan itu. Kebenarannya tetap kita percayai Alkitab itu, Bu. Amin. Betul. Dulunya saya kan sayang bertanya-tanya juga waktu saya di seberang, karena tempat saya itu sangat dalam, di Madura itu sangat dalam, di dalam tempat saya itu memang susah mau bergaul dengan orang luar, memang sangat terkurunglah di tempat saya itu. Ya, puji Tuhan, semenjak saya ditinggalkan suami 4 tahun setengah, saya makin dewasa. Saya sudah ada cita-cita mau pergi ke luar negara. Pertama saya mau masuk ke Arab Saudi tapi tak jadi. Lepas itu saya pergi ke Malaysia. Di Malaysia lah yang saya
boleh melihat secara luas ya di Malaysia, boleh mendengar secara kayaknya dulu itu kan saya mendengar tapi tak berapa mendengar ya. Puji Tuhan, saya walaupun pergi ke Malaysia cari uang, tapi di sana itu saya belajar dan berpikir, ya lama-lama ya puji Tuhan, waktu itu saya memang susah mau percaya ini kebenaran, karena saya kan dari seberang, mau menerima kebenaran itu memang susah. Saya selalu melawan dengan orang. Tapi saya bertanya. Ya puji Tuhan, walaupun saya tak tinggi sekolah, tapi Tuhan itu mengurapi dengan roh yang bagus, roh yang kudus. Walaupun saya tak ada berbelajaran ya. Ya puji Tuhan, boleh saya tengok, boleh saya mendengar ya, saya boleh berkata-kata. Ya puji Tuhan lah sister ya. Oh dulunya tudung selalu pakai, selalu membersihkan muka, selalu membersihkan tangan kaki ya. Tapi saya tak pernah bagaimana caranya mau membersihkan hati saya, nggak pernah. Cuman bagaimana mau cuci kita punya muka ya, nggak pernah kalau di sini nggak pernah ingat. Hanya bagaimana cara cuci sebelum bersembahyang. Tapi sekarang ini lain ya. Walaupun kita kerja di sawah, walaupun kita nggak mandi, walaupun kita kerja di longkang ya, di tempat kotor, tapi Tuhan itu dengan saya jauh. Dengan yang dulu, dengan yang sekarang memang sangat jauh. Tuhan sebenarnya dengan kita. Tuhan bukan menengok kita ya, bersih badan kita, rambut kita, kaki kita, semua baju kita, bukan. Tuhan sebenarnya tengok kita punya hati, bukan kita punya badan. Badan kita habis nanti. Ini kita punya hati, sebenarnya Tuhan mau tengok kita punya hati dengan kita punya iman. Itu yang paling penting itu dengan Tuhan, bukan badan. Sebenarnya bukan badan. Iya. Puji Tuhan lah sayang, saya walaupun ya Tuhan iya, saya didoakan dengan abang saya yang pertama. Dia doakan mudah-mudahan mulut saya ini pergi ke belakang karena saya percaya Tuhan Yesus. Tapi saya minta lagi dengan saudara saya, abang tolong tarik itu kata-kata, karena kata-kata itu saya tak percaya. Saya cuma takut dengan kamu aja, karena sumpah itu kamu terima, bukan saya yang terima. Karena saya bukan percaya dengan kata-kata roh setan, saya percaya dengan Tuhan punya kata-kata. Iya, saya nggak percaya lagi dengan itu. Walaupun orang mau jampi-jampi dengan ilmu hitam dengan saya lah, saya tak percaya itu. Karena apa? Saya punya roh sudah ditukar sama Tuhan Yesus, bukan roh yang dulu. Karena roh saya lain sekarang. Bu, Tuhan sudah janjikan Roh Kudus menyertai ibu di hati. Itu roh itu diam di dalam hati ibu. Amin. Maka itu, Ya, betul. maka itu ibu satukan aku di dalam Yesus, Yesus di dalamku. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Itu Amin. kekuatan yang luar biasa. Bilang indigo aja nggak mempan. Yap. Aku tak ku percaya lagi apa yang kau katakan. Aku tak percaya lagi jampe-jampe yang kau ucapkan. Betul. Ya. Betul. Ada seseorang bersaksi katanya. Kayak saya tuh mengatakan ada kuasa Tuhan, ada kuasa. Dengan kata-kata itu saya merasa berkuasa memang. Karena Tuhan Yesus dampingi. Siapa yang berkuasa?
Iya, makanya Iya, kemarin Tuhan Yesus yang lain nggak tahu dekat dengan kita. Orang yang mana yang bisa dekat dengan kita selain Tuhan Yesus? Amin, amin. Betul nggak? kemarin saya satu minggu ya di Kalimantan itu ada puji Tuhan yang lumpuh 7 orang disembuhkan. Ya itu. Saya cuma tumpang tangan. Haleluya. Nah, Kalimantan mana? Amin. Palangkaraya, Oh, Palangkaraya, iya. di Batu, di Kailing, Kailing apa? Tangkiling Pak. Tangkiling, benar di Tangkiling. Tangkiling. Saya di gereja Tangkiling itu. Siapa yang percaya itu akan terjadi. Contohnya kemarin ya di sini saya mau share tentang Tuhan itu dengan saya. Saya dengan saya punya suami waktu itu mau coba tolong orang di depan saya, ada orang tabrakan ya. Mobil di depan itu sama-sama tabrakan. Saya coba mau menolong sama mereka. Saya parking saya letak mobil saya itu sebelah kanan. Saya jauh dari orang yang sudah eksiden itu ya. Tiba-tiba itu mobil yang di depan yang sudah langgar di depan saya itu tiba-tiba dia datang ke mobil saya. Dia melanggar saya. Saya punya mobil sudah terbalik kayak gini ya saudara ya. Itu rodanya di atas, 2 roda sudah habis. Saya sudah tak boleh keluar. Saya punya suami sudah di atas, saya di bawah. Saya cuman gini ya. Bukan saya takut dengan saya suami, walaupun saya suami nggak ada suara. Saya cuman gini saudara, di dalam mobil saya. Ya Bapa kami yang di surga, saya percaya Engkau ada di sini dengan saya. Saya percaya Engkau akan selamatkan anakmu ini, walaupun anakmu ini berdosa, bersalah, hari-hari berbuat dosa, berbuat salah. Tapi saya percaya Engkau ada di sini Tuhan. Saya percaya. Coba bayangkan ya saudara ya. Saya dengan suami saya gak ada luka sedikit pun. Padahal mobil saya sudah hancur. Sudah itu kacanya itu sudah hancur-hancur. Coba bayangkan saudara, gak ada luka, gak ada darah, gak ada apa itu? Amin. Tulang-tulang itu Luar gak ada biasa. saudara? Mujizat. Iya, gak ada patah saudara, gak ada patah. Ini saya mau beritahu dengan saudara betapa besarnya Tuhan itu dengan kita. Amin. Tuhan amin. itu dengan kita sebenarnya saudara. Kemana kita pergi? Apa-apa saja minta dalam nama Yesus saudara. Jangan takut ya. Karena saya banyak kali Saudaraku minta. Iya, minta dalam nama Yesus saja saudara. Amin. Memang semua oke saudara. Tuhan mendengar apa yang kita minta. Iya, Coba Bu. bayangkan Nah, saudara. Ibu mengalami kasih karunia anugerah Tuhan, karya keselamatan Tuhan Yesus Ibu rasakan sendiri. Iya, Iya, saya sudah rasakan. maka Iya, itu Ibu rasakan. mobil saya hancur. Hancur saudara, nggak boleh pakai. Itu mobil Yesus saya kan hebat, untuk pergi garbage. saudaraku. Sih? Iya. Ya memang kalau orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sama seperti saya yang dulu, memang bertanya-tanya, selalu cakap kasar, selalu bilang kasar, selalu menghina. Apabila kita menghina hari-hari dengan Tuhan, dengan ajaran Tuhan, dengan kebenaran, menghina, satu hari nanti Tuhan akan datang mengurapi saudara. Saudara jangan menangis ya nanti, karena saya sudah melalui ya, sudah melalui ya. Bu, dengar. Maka itu bilang Pak Sutikno ya, dia tuh dari Islam murtadin. Jangan coba-coba orang Kristen mengkristenkan. Kalau enggak innalillahi wa inna ilaihi rajiun katanya. Apa itu? Jadi semua itu terinjili oleh perbuatannya, bacaannya, bilang Pak Sutikno. Itu jenderal dulu. Saya tuh terinjili bukan oleh dari orang Kristen, tapi dari Al-Quran. Iya.
Jadi kebenaran dan ketidakbenaran di Al-Quran saya mengerti, kata Pak Sutikno. Dia Luar sudah bangun biasa. gereja di Jawa, Jawa. Luar biasa ya, puji Tuhan. Ya. Amin. Iya. Saya aja dikasihnya Al-Quran bahasa Indonesia dan Arab. Tapi Tapi saya kenapa? nggak menggunakan Al-Quran untuk menindas yang sesama saudara saya di sebelah. Saya baca untuk tahu, cukup tahu, bukan untuk menindas, bukan untuk menghina. Saya cukup tahu untuk diriku, perbandingan Bu Nur, diriku. Tapi Bu Nur, masih ada di Jawa sana yang menghalangi gereja ya untuk beribadah ya. Ya, yang menghalangi itu Bu, karena ada provokatornya. Aku sudah baca banyak sudah ditayangkan ini. Tapi biarlah Tuhan yang hakimi mereka. Mereka juga kan nanti dihakimi, nggak selamanya hidup di dunia. Iya benar. Betul. Yang nggak Kalau dia suka sakit, itu maaf Bu, syukur. suatu saat dia sakit merengek cari Tuhan. Betul. Iya. Bukan sesamanya yang mampu menyembuhkan, tapi dia cari Tuhan yang mana. Iya. Betul. Jadi kalau sehat, Ini untuk maaf ya Bu, kalau sehat mereka enak nyumpahin orang, membilang ini palsu, membilang itu, silakan. Tunggu saja Tuhan yang menghakimi. Saya nggak bisa menghakimi mereka. Iya. Karena hak penghakiman itu adalah Tuhan. Kita menyembah Tuhan, hak Tuhan semua. Yap. Amen. Iya, betul. Dulunya saya, ya sister ya, dulunya saya memang menghina sangat. Karena yang pertama itu suami saya yang percaya dengan Tuhan Yesus, dia lahir dari Islam juga, dia umur 17 sudah mencari kebenaran sampai dia keluar dari negara dia, kemana-mana negara dia cari kebenaran sampai ke Malaysia. Ya puji Tuhan, saya walaupun saya berkawin dengan dia masih Kristen, saya masih Islam waktu itu, tapi saya mau percaya dengan Tuhan Yesus itu, Iya. yang mau memahami saya sebenarnya sampai saya anak umur 2 tahun ya. Iya. Memang hari-hari saya bertengkar tentang kepercayaan yang dua ini. Ya, saya kan datang dari sana. Kononnya saya yang paling bersih sebenarnya ya. Tapi saya dengar, memahami, pelan-pelan saya memahami. Memang berat saudara mau memahami ini dengan ajaran yang benar ini. Memang berat saudara. Kenapa? Di ajaran Tuhan Yesus itu memang sangat bersih sebenarnya. Jangan mencuri ya, jangan menyumpah. Jangan contohnya kalau kita ada musuh jangan benci sama dia. Kasihilah musuhmu. Bersaksi dusta. Iya. Ya, jangan Iya, bersaksi dusta. Jangan benci. Iya. Jangan sumpah-sumpah dengan musuhmu. Kita berdoa untuk dia bagaimana Tuhan memberkati dia ya. Sayangi dia, cintai dia. Ini sangat lain tuh. Tuhan Yesus itu mengajarkan kita itu lain. Contohnya lagi ada di dalam Alkitab. Apabila seseorang menampar pipi Pipi kiri. kananmu, ya kasihlah pipi kirimu. Oh, kok bisa ya orang menampar kok mau kasih? Itulah kita mesti mau pikir ya. Oh kok gini? Kalau ada orang pukul kita kok mau kasih lagi, kan bodoh kan? Itu ajaran yang sangat tak masuk akal. Kontroversi. Iya, jangan Iya, membunuh istri orang. betul. Iya. Lagi Tuhan Yesus mengatakan lagi, apabila seorang meminta bajumu, kasihlah sama dia. Wow, bagaimana kita mau kasih? Kita sudah memakainya. Kasih, Tuhan Yesus bilang. Beliin, jangan lupa. Iya.
Apabila seorang minta tolong seberat apapun, sejauh apapun, angkatlah. Ya, wow. Bagaimana itu? Bagaimana Bu, itu? Memang kalau yang artinya gini Bu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan berarti kita nyerahkan pipi kiri. Artinya kejahatan jangan dibalas kejahatan. Amin. Balaslah Betul. dengan kebaikan. Kebaikan bukan Amin. kita datang-datang. Ini Amin. tampar pipiku, enggak. Tapi ibu tidak membalas. Bahkan ibu mendoakan Tuhan ampuni dia. Karena dia hanya Yap. bisa berbuat yang salah. Dia tidak mengerti yang baik. Doakan. Tuhan Yesus itu dengar hati ibu berdoa. Aku pernah mendoakan musuhku. Dia berdoa, nggak taunya dia dulu nyapa aku. Aku juga nyapa dia. Nah, jadi puji Tuhan. bukan penyelesaian dengan balas membalas, tapi membalas dengan doa. Amin. Balas dengan kasih. Dulunya Ibu Pres, ini kenapa bisa percaya Tuhan Yesus? Maksudnya itu kronologinya gimana? Ceritanya bagaimana? Sebenarnya saya memang sudah dipilih ya, brother. Dari saya lahir tuh memang Tuhan sudah memilih saya. Tapi yang melalui itu dari 0 sampai 10 itu memang saya sudah lalui. Saya lahir memang tak ada merasakan dengan kasih sayang, selalu dipukul, dewasa sedikit dijual sama orang yang tak tahu tempatnya, sampai saya ditinggalkan 4 tahun setengah. Lepas itu Luar pergi ke biasa. Malaysia mau cari uang untuk membantu orang tua karena orang tua saya lelaki sudah meninggal. Sebelum saya diantarkan ke Malaysia, saya mau diantarkan ke Arab. Cuman diajarkan gini dengan saudara ya. Iya, Fulus. Oh, full. Ya puji Tuhan, saya berpikir ya, apa itu fulus? Iya, Maknanya saya kalau mau menghafal fulus, maknanya pekerjaan saya nggak bagus, saudara. Ya saya minta maaf, saya sudah tak jadi pergi ke Arab Iya, Saudi. Saya pergi ke saya pergi ke Malaysia. Ya puji Tuhan, saya berjumpa dengan suami saya yang sekarang ini. Dia memang mau menikah. Yuk Karena- selamat sore. Nggak usah cerita Karena tentang saya- kejelekan mereka. karena saya memang sudah apa ya, sudah tak mau pulang ke Indonesia lagi. Saya hati sangat sakit. Memang tak mau berhubungan lagi dengan saudara, cuman saya mau kirim uang saja. Ya puji Tuhan, saya berkawin dengan orang Kristen. Dia lahir dari Islam, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Walaupun saya hari-hari bertengkar tentang keyakinan, tapi dia tetap sabar. Saya minta Al-Quran dia belikan, saya minta sejadah dia belikan, saya minta tasbih dia belikan. Habis saya sembahyang, selalu saya bertengkar dengan suami saya, ya. Tapi suami saya selalu baca Alkitab. Dia bilang gini, adik belum tahu, nanti kalau adik tahu, nanti adik tahulah ya, gini kan. Dia nggak pernah marah dengan saya, walaupun saya marah-marah, kamu orang kafir, kamu orang ini kan, kamu orang murtadin, saya bilang kan dengan suami saya. Bu, potong Suami saya sedikit. Potong Boleh. sedikit. Itu orang bisa ngatakan kafir. Kafir itu sebenarnya ada maknanya. Itu kafir artinya orang di luar keimanan. Maksudnya dia keluar dari lingkup Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan itu nggak kafir. Masalahnya ini sayang, karena saya sudah datang dari seberang. Iya. Orang seberang memanggil saya itu kafir. Saudara. Nah, supaya kita yang memahami. Jadi kita ini bukan kafir karena kita sudah punya Tuhan, punya Yesus. Nah, yang di luar Tuhan Yesus, di luar siapa? Itu yang kafir. Yang Iya. tidak percaya adanya Tuhan. Iya. Itu yang disebut kafir.
Kalau masih Iya. ada percaya adanya Tuhan yang melindungi kita, menyertai kita, kita bukan kafir. Ini Amin. jangan kecewa. Siapa yang bilang kita kafir itu masa bodoh, kapilah berlalu. Karena kita sudah punya Tuhan yang sudah Tuhan menyelamatkan. Yesus. Iya, Lanjut, sebenarnya Bu, saya Bu. sebenarnya dulu itu kan saya ikut suami setiap hari Minggu. Memang saya sangat benci di dalam gereja itu ya. Saya Ya. selalu marah dengan mereka kayak orang Karena ada gila, iblisnya, Bu, doa-doa di ya. dalam hati Ibu. Apa yang Benci dipikirkan dengan Ibu Pres mereka. sebelum itu? Apa yang dipikirkan? Apa yang dipikirkan maksudnya? Waktu itu. Eh, waktu itu saya memang sangat benci dengan mereka. Walaupun suami saya bawa ke gereja setiap 1 minggu. Maksudnya saya memang maksudnya benci dengan mereka. benci itu maksudnya dalam Karena pikiran saya- Ibu seperti apa? Pikiran saya dengan hati saya memang benci karena yang saya dipelajari dulu itu kita harus benci dengan mereka karena mereka itu kafir. Oh, begitu. Iya, iya. Ya, Kafir. puji Tuhan Benar, Pak ya. Aceh. Saya selalu masuk gereja itu Iya. selalu saya apa ya kerasukan setan gitu kan marah dengan orang itu kan. Setannya dibawa ke dalam Marah. gereja, Bu. Marah saya selalu marah dengan suami saya. Keluar dari gereja marah, mau masuk ke dalam gereja itu marah. Iya, betul saya Ibu. marah gini Sudah kan. didoktrin untuk membenci. Saya masuk di dalam gereja itu tengok orang berdoa, Masuk di nyanyi dalam gereja. ya. Selamat sore Lela, Samarta. Selamat Izin Salam, selamat sore. Salam, Halo. Ibu terkasih. Satu iman, satu pengharapan. Ibu Lela, Amin, amin. Iya Pak. Amin. Ibu Lela. Kenapa baru follow saya Bu Lela, izin ya. Iya Pak, nggak apa-apa. Follow-follow. Hmm. Gimana Ibu ceritanya, orang Islam tak apa, Kristen kah atau murtad kah? Seperti yang di profil aja Pak tuh bisa dilihat. Yang di profil Bu Lela. Lanjut ceritanya Bu Pris. Bu Pris ya? Iya. Ya, boleh. Udah banyak pengikutnya, on cam dong Bu. Haleluya. Iya, Bu, Lagi- kita mau kenal Ibu yang cantik. Tak Iya. kenal makanya sayang. Lain Gitu. kali aja onnya Pak. Pastinya saya ada lihat dari sini. Ah, Ayo lanjut Bu, lanjut. Iya, masuk di gereja itu saya memang marah dengan orang karena mereka itu ya lain ya, ramah ya kan. Saya nggak suka dengan orang ramah-ramah. Orang Madura itu kan orangnya kasar-kasar gitu kan, nggak boleh salam-salaman dengan orang makro kalau bukan suaminya kan gitu kan. Nggak muhrim. Setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu saya pergi. Las-las saya merasakan hati saya itu tenang ya, tenang. Karena setiap hari Minggu itu orang itu menanyakan saya, "Kakak, apa kabar?" Saya bilang sehat. Puji Tuhan. Apa puji Tuhan? Saya marah ya, apa puji Tuhan ya? Kenapa Iya. tak? Alhamdulillah, kita syukur alhamdulillah ya. Ah, mereka itu walaupun orang Cina ya, banyak orang Cina di dalam itu kan, di dalam gereja itu. Kakak, Mama bagaimana? Saudara bagaimana di kampung? Semua oke ya? Semua ditanya sama mereka. Oke, oh puji Tuhan, Tuhan memberkati semua gitu kan. Makin marah saya, makin marah karena bahasanya lain. Pelan-pelan saya sudah berkumpul dengan orang yang kasih-kasih ini ya.
hati saya sudah tenang, pikiran saya sudah tenang ya. Biasanya kan saya kan lahir Madura, orang Madura itu lain saudara, garang orangnya. Benar Lepas itu, itu benar. saudara, saya lama-lama sudah masuk di dalam gereja itu, saya merasakan dengan aman, hati saya tuh aman. Saya rasa di dalam gereja itu saya sudah merasakan sangat ringan ya, nggak ada berat, pikiran nggak berat, apa-apa semua. Lepas itu saya minta dengan saya punya pastor, boleh nggak saya minta tolong? Saya bilang, apa? Saya sedia mau dibaptis. Hah? Dia bilang, jangan main-main. Jangan main-main, dia bilang. Bahaya, dia bilang. "Nggak, Ibu, saya berarti ready." ibu sudah Roh Kudusnya bersemayam di hati ibu sampai siap mau dibaptis. Amin, amin ya. Amin. Karena suami saya sembahyang lain, pertama baca Alkitab, lepas dia bilang gini, apabila saya percaya kepada Tuhan Yesus, dia bilang gini, saya berdoa dengan Tuhan Yesus, saya minta family macam komplit family. Ya puji Tuhan, dia sudah dapat. Sebenarnya saya minta sama Tuhan saya agar suami saya itu percaya dengan saya punya kepercayaan. Saya mau bawa suami saya pergi haji. Malah dia yang dapat duluan, bukan saya. Lepas itu ya saudara, saya minta dibaptis. Saya dibawa ke mana ya, orang asli di Malaysia sana, ada sungai besar. Saya sudah dibaptis sama pastor. Sebelum saya turun ke sungai ya, ada ular paling besar, hitam, tapi nggak ganggu saya, cuman lalu depan saya. Apa itu? Saya pun nggak tahu. Semua heran. "Hah, apa itu?" dia bilang. Ada ular paling besar, mungkin roh-roh yang dulu mungkin ya. Enggak, Bu. Makan Dia apa cuma itu? untuk hadir menyaksikan ibu mau dibaptis. Itulah Mungkin. kemanusiaan Oh. kita, selalu rasa khawatir itu ada, ketakutan itu ada, melihat Iya. benda yang tapi kalau dia nggak ganggu, dia tuh hadir berupa ular. Menyaksikan ibu mau. Hanya lalu di depan saya, panjang, hitam, tapi nggak ganggu. Lepas itu saya turun ke sungai, dibaptis. Ya puji Tuhan, saya waktu Baptis itu selam saya ya, sudah Bu? tenang. Apa? Baptis selam ya, Bu? Baptis selam ya, Bu? Baptis salam, apa itu sayang? Nggak paham. Mas, diselamkan. Oh ya, ditaruh ke dalam air ya. Ya, itu namanya baptis selam. Oke, baru paham saya. Ya, puji Tuhan saudara, walaupun saya itu dihina dari banyak saudara, Dia apa saja disumpah-sumpah. boleh lah, tidak masalah Bu. Wah, bolehlah nggak tahan di atas, padahal saya maunya dia di atas terus. Mau berdiskusi, maksud saya mau berdiskusi setelah Bu Prisna cerita dari kesaksian, saya maunya tadi mau berdiskusi sama Bu Lela secara langsung. Ayo Bu Lela naik lagi dah. Lanjut. Ini bukan room saling menghujat. Kita boleh menyampaikan kesaksian saja. Barangkali Amin. Bu Lela juga mau berbagi cerita bagaimana Ibu dalam menjalankan ibadahnya, agamanya, ajarannya seperti apa. Benar. Betul. Bu Lela itu nggak tahan di atas, takut tumpah. Oh gitu. Iya. Oh, ya. Soalnya tadi barusan kopi saya juga tertumpah loh Pak. Iya. Saya taruh di atas meja soalnya. Mejanya goyang, udah tumpah. Serius. Mungkin juga tangan Bapak yang jahil gara-gara mata tersenggol. Kaki gua yang goyang Bu, jujur Bu.
Mejanya kecil. Tahu Maybe kan ada meja earthquake, plastik maybe. kan? Maybe ada earthquake, maybe. Itu kalau tumpah kan bisa kemana-mana itu. Kalau tumpah kan bisa kemana-mana itu. Halo, bolehlah Ada juga Bunda. yang tumpah, ada juga yang tumpah tapi nggak kemana-mana loh Pak Kece. Boleh Nah, itu bertanya, bolehlah Bunda. Naik lagi ya. Boleh, tapi saya nggak lama ya. Ntar lagi ada tamu, soalnya udah janji. Tanyain ke siapa Bu Lela? Ah, ayo, siapa yang mau bertanya? Hah? Kami yang bertanya atau Ibu yang bertanya nih? Enggak. Kalau saya yang tanya, Ibu asalnya dari mana, Bu? Asalnya keyakinan iman Ibu. Ah, kalau sekarang sih di Muslim lah. Oh iya. Dulu Kristen ya? Iya. Kenapa Oh pindah? iya. Alasan Ibu sampai masuk mualaf itu pasti ada alasan. Ah, itu nanti aja dibahas. Yang lain dulu kita cerita yuk. Yang lain kira-kira harga cabai di sana sekilo berapa Bu? Ah, itu. Nah, ini pasti udah nggak ada tendensi aling-aling ke kemana-mana Soalnya pasti. cabai di sini pedas nih. Yakin saya nggak bakal ada Cabai daerah sini permusuhan di sana. pedas. Kalau udah harga cabai Kayaknya- udah naik. Kayaknya makan bakso banyak sambalnya sedap ya. Ah, bisa sakit perut kalau kebanyakan sambal juga. Harus sesuai tuh. Maka itu kalau kita makan lombok pasti rasa pedas. Kalau kita makan gula pasti rasa manis. Jadi Tapi apa yang kebanyakan kamu juga tabur, apa yang kamu tabur itu juga yang kamu tuai. Iya, Ya, betul. betul. Semua itu ada rasa. Kalau makan garam rasa asin. Yap. Tapi garam tuh banyak manfaatnya, Ibu. Ya, apabila sudah tawar, Apa Bu? sudah Kalau tak boleh tawar? pakai. Iya. Iya. Tak boleh pakai. Saya kalau rasa sudah abang dan tawar. kakak di sini semua orang Indonesia ya Pak Kace. Iya. Enggak. Orang Jepun. Oh Tapi saya sendiri yang dari Konoha ya. Dari mana? Dari Saya Konoha. dari Konoha. Konoha itu apa? Konoha. Di mana itu? Sebuah negeri yang di Naruto. dalamnya banyak sikap intoleransi. Sebuah negeri yang di dalamnya banyak sikap Chili. persekusi. Banyak Enggak. cili. Beda kalau di Indonesia saya dengar-dengar. Iya, kebetulan Pak Kace kan kawan lama saya nih. Kami sering curhat. Juga ada kawan-kawan yang lain toh. Mereka menceritakan betapa ademnya tinggal di Indonesia. Saya tanya, itu ademnya mungkin karena banyak pohonnya? Bukan Pak Bocah. Tapi kenapa? Di sini saling menghargai, toleransi beragamanya tinggi gitu loh. Iya. Oh, terus saya nyahut, beda lah ya di negara saya Konoha, sikap persekusinya tinggi, dikit-dikit dilaporin, dikit dipenjarain, serius di negara saya. Saya iri loh, jujur saya iri Pak Bu, dengan kalian. Berapa menit yang lalu saya sudah di atas ini, semuanya bicara yang baik-baik, sama kalian menceritakan betapa indahnya toleransi beragama di Indonesia. Tapi Konoha Kapan Minta saya maaf bisa jadi ya. warga negara Indonesia ya? Minta maaf kalau boleh tukar dululah Jepun. Jangan Indonesia. Jepun. Narti, selamat sore Narti. Selamat bergabung, terima kasih. Halo. Narti, monitor. Nah, ayo. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Dari mana? Juga. Halo. Dari Malang, dari kota Malang. Wih, jauh-jauh toh. Surabaya, di Sungguriti Malang apa Batu Malang? Malang Jawa. Oh, Malang Jawa. Emang di Malang ada orang Kristen?
Adalah Pak C. Oh ada. Kenapa nggak ngundang saya? Kenapa nggak ngundang saya? Malam Pak C. Kalimantan udah ngundang saya tuh. Masa Malang yang deket nggak ngundang ah? Lah ya. Ayo Pak Kc ke Malang. Iya pengen sih tapi jadwal saya masih penuh di barat. Oh gitu ya. Iya. Pokoknya sampai sekarang apa Agustus September itu full, sampai Desember full, mungkin Januari paling bisa. Ini ganti lagi tak Pak C? Anunya apa namanya? TikToknya ganti. Enggak sih, cuma kadang-kadang ada suka yang ganti orang gitu, ada orang baik diganti-gantiin gitu. Oh gitu. Iya. Dan Jangan ganti istri sudah. belum juga. Jangan begitu, ah. Bapak Muhammad belum punya istri kah? Belum. Oh belum punya istri. Istri mas saya mas satu di mana-mana juga. Itu nggak Cuma punya banyak. satu berarti ada mau dua. Iya. Gimana Enggak. kabarnya semua baik kan? Saya mah setia, setiap tikungan ada. Ada pohon. Istrinya ngikut, Pak. Hah? Orang istrinya ngikut. Jadi bapak tiba di tikungan, istri bapak juga tiba. Ya udah, istrinya ada di situ, Pak. Ada. Iya, Ada. dia kan ngikut. Diboncengin toh. Iya, jadi istri saya tuh di mana-mana ada. Ciamis satu, nanti Jawa Tengah satu, istri mas satu. Cianjur. Iya, orang bareng di motor yang sama, Bali mobil yang satu. sama. Iya. Kok banyak Pak C? Aduh. Enggak satu, kan saya bilang satu, enggak banyak. Itu mah yang menafsirkan, yang bilang banyak itu. Kan bisa toh dibawa kemana-mana satu mobil. Ya. Maksudnya. Nggak masuk Pak Kc. Nggak masuk. Nggak masuk. Maksudnya dibawa kemana-mana satu mobil itu jemaatnya Pak. Iya benar. Oh satu mobil jemaah. Ya makanya. nggak Jemaat kalau orang Muslim tuh jamaah. Jamaah. Izin Kak Bres, boleh nggak saya tanggapi kakak tadi bercerita panjang lebar itu tentang Boleh, kesaksian. Boleh Kak Bres? Izin ya? Boleh, boleh. Silahkan, jangan panjang-panjang ya. Ya nggak panjang pun, pertanyaannya pun pendek ini Kak. Nggak panjang, cuma gede doang. Nah, pendek narasinya pendek narasi. Lebar, cuma lebar doang. Dulu Kak Bres. Meyakini betul nggak ada jin korin yang menemani kakak? Dan sekarang bagaimana kakak meyakininya? Apakah itu ada atau tidak? Terima kasih. Tuh kan pendek kan? Pendek. Tingkat padat jelas. Cuma 15 cm Bu. Aduh, kemana Kalau lagi? yang 15 kata masa iya kata jadi senti Kak? Iya, kan nggak panjang cuma 15 cm. Jadi diukur berapa detik itu? Iya, Jin Korin tanggapi dulu ah. Bercanda-canda ria kita. Bunda Nur. Kalau jin korin dulu ada selalu. Kalau sekarang nggak ada, nggak boleh masuk. Oh gitu. Ya sudah cukup. Iya. Betul dong. Opung selamat sore, Opung Giro. Opung Iya, ya. Giro selamat sore. Opung. Pung. Naik. Jin koring. Iya, saya. Jin koring itu apa sih? Jin koring itu. Coba Jin tanya koring ke itu Price. apa sih? Tanya ke Price tuh. Iya. Belum paham kita. Opung, sore Pung. Halo Pung. Opung, dipersilakan berbicara monitor Opung. Kurang. Lagi tidur kan. Iya tidur ah. Bun. Halo sahabat yang typing Umbu Adam, kok tahu kamu itu jadi Tuhan menyuruh perempuan masuk neraka?
emang kamu Tuhan sembahanku sampai tahu aku masuk neraka jahanam. Kalau Tuhan Yesus nggak kenal yang namanya neraka jahanam. Enggak. Ini Pak, di hatinya itu yang neraka, melihat orang seperti neraka. Jadi ada neraka di hatinya. Nah, itu dia. Ada neraka di hatimu, ada neraka karena dosa. Jangan lagi berbuat dosa, ikutlah orang yang suci hatinya. Karena orang suci hati, dia akan melihat Tuhan. Orang kotor tak bakal melihat Tuhan. Betul, Pak Haji. Gitu. Amin. Itu Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena akan melihat Tuhan. Amin. Matius Tapi 5. kalau hatinya dipenuhi neraka Begitu. bisa nggak lihat? Ya enggak lah, orang taunya neraka doang. Neraka itu kebencian, emosi, amarah, Ya, betul. marah-marah, Betul. gitu. Makanya kenapa room MKC ini damai, karena ada surga. Karena Ada kita surga. Tapi ada surga. Pak Muhammad, ada surga. benar nggak ada surga di telapak kaki ibu? Lihat aja Ibu. Buka aja kaki Ibu, lihat nih. Iya, ada yang mengatakan begitu. Iya. Bagus pertanyaan ini ya. Contohnya kalau kita punya surga ada di bawah telapak kaki ibu. Contohnya saya sekarang kan sudah ibu ya, sudah ibu. Iya. Kenapa kita itu selalu berbuat dosa? Bagaimana surganya di bawah? Neraka atas, surganya bawah. Diperjelas dong, perjelas sedikit. Tak masuk akal ya. Iya. Saya ibu ya sekarang, saya ibu. Tahu, tanpa Tadi diberitahu kakak juga bilang tahu. apa? Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Kenapa saya selalu buat dosa? Kenapa selalu saya buat jahat? Karena surganya di bawah telapak kaki kita, gitu. Kita selalu berbuat dosa. Bagaimana itu? Gak jadi melangkah ke Makanya surga karena- kakinya. Gimana itu Pak Kakek? Katanya karena ini apa? Karena kita ini dilahirkan dari perempuan, dari ibu katanya. Oh. Makanya makanya kita dikatakan itu hidup dan mati itu tergantung ibunya melahirkan begitu. Tak masuk Makanya- akal lah itu, Kak. Makanya kita hidup jangan di dalam katanya. Di Jadi dalam harus kata- di dalam kata nyata. surga di bawah telapak kaki ibu. Mana yang lebih mau Tak masuk akal. Pak Kace? Lebih mau Ya, yang mana Pak Kace? Surga berada di telapak kaki ibu atau mudah-mudahan surga ada di telapak kaki ibu? Ya, mudah-mudahan surga ada di telapak kaki ibu. Oh, mudah-mudahan kan. Iya. Lebih enak itu sih. Ada orang mau naik itu, brother. Kalau mudah-mudahan itu meragukan antara iya dan tidak. Itu namanya Ya, kalau pasti naik kan? jembatan pasti miring ke kiri ke kanan akhirnya jatuh. Ini Desmond Iya, belum nggak bersuara pasti. nih, Siapa suruh nakal Bu? Siapa suruh nakal melenggak kiri kanan? Siapa suruh? Desmond, Ya, bicara dong. Salam Desmond. Nanti Salam Desmond. Bapak Desmond. Ayo, Pak Angde. mic-nya dibuka mic-nya. Pak Desmond. Desmond, monitor, mic-nya dibuka dong. Ya selalu Pak Kace. Ya, salam. Gimana? Narasi yang dibicarakan apa yang didapat?
Saya dengar tadi tentang surga di bawah telapak kaki ibu itu ya. Agak lucu juga kata-kata itu. Bagaimana nggak lucu, orang komedian. Ya, jadinya gimana biar Gini, jadinya gimana Pak kalau Andre? Coba surganya benerin Pak. istrinya telapak kaki suami katanya. Hah? Katanya gitu, bener kan Kak? Ya Pak C? Nggak ada. Iya. Kalau anak di surganya telapak kaki ibu, kalau suami, istri di surganya telapak kakinya suami. Gimana ini? Oh, ada lagi yang beda. Maksudnya Kalau ini hanya sebagai pindah-pindah tuh. kiasan anak tuh supaya taat kepada ibu. Jadi itu satu didikan sebenarnya, didikan yang sederhana telapak kaki ibu. Tapi tergantung ibu yang menjadi teladan atau tidak. Tapi kalau ibu nggak teladan, nggak ada surganya di telapak kaki ibu. Di Alkitab nggak ada itu kata-kata surga di apa? Iya, Di kalau bawah telapak itu kaki kalau kita itu. orang Kristen memang di Alkitab tidak ada teladan kita Tuhan Yesus. Tapi saya maksudnya mereka menganggap saudara kita bahwa surga di telapak kaki itu anggapan mereka. Itu keyakinan mereka. Ya, saya nggak bisa juga menghakimi apa mau mereka, itu urusan mereka. Tapi kalau di Alkitab nggak ada. Riri Sutami ngomong nih, surga Bapa di antara dua paha ibu, apa benar? Iya benar. Tapi kan surganya dunia, surga dunia. Surga dunia, aneh sama kesan. Itu surga Itu nafsu yang itu. ditemukannya di dunia, di akhirat nanti nggak ketemu. Gitu. Berarti di akhirat mengenai pinggang ke bawah tidak ada lagi apa Kak C? Tidak ada, gitu. Karena sudah tidak diizinkan beranak cucu di sana, kawin mengawin saja tidak ada. Begitu. Iya, Berarti nggak banyak bonus-bonusnya dong Pak. nggak banyak. Makanya sudah nggak perlu lagi bidadari di sana nanti. Itu bagi orang Kristen. Nggak usah bahas itu Kak C. Hmm? Iya. Ntar ada yang tersinggung. Ya, kita kan berbicara fakta. Jangan berbicara ngarang cerita lalu dijadikan suatu pembenaran. Itulah yang menyesatkan, seperti itu. Jadi kalau kita sebagai utusan harus kenal dengan yang mengutus kita. Kalau mengaku sebagai utusan tapi nggak kenal dengan yang mengutusnya, nah itu repot, itu ngaku-ngaku sendiri. Iya, repot, betul. Begitu. Nah ini harus dijelaskan ke orang banyak seperti itu. Berarti intinya tidak ada catatan Torah itu atau catatan Taurat bahwa sesembahan Nabi Musa ataupun sampai kepada Maleakhi satupun tidak pernah ada narasi menjanjikan surga yang ada gitu ya, nggak ada ya? Ya ampun, Bapak, kitab perjanjian lama dari Kejadian sampai Maliaki itu disimpulkan itu sejarah karya penyelamatan. Dinubuatkan melalui nabi-nabi, Yesaya, Yehezkiel, ada 5 nabi-nabi besar. Nah, sudah itu di perjanjian baru digenapi dengan kehadiran Tuhan Yesus. Penggenapannya dari janji itu, dari nubuatan itu. Maka lahirlah sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Daud, disaksikan oleh Kaisar Agustus. Marah Kaisar Agustus karena ada raja di atas segala raja. Iya. Itu. Amin. Berarti biar fokus ya Bu, izin Bu. Berarti perkara itu tidak pernah ada nubuatan tentang itu ya, bahwa nantinya menjadi penentraman hati atau sebagai imbalan jasa ya. Tidak ada ya.
Maksudnya Belum. itu apa, Pak? Apakah pernah ada nubuatan atau janji-janji kepada orang-orang yang beriman terlebih dulu, yang lebih dulu itu, pernah mereka meyakini adanya sebuah tempat, sebuah keadaan yang memang mereka mendapatkan hiburan-hiburan atau bonus-bonus nantinya setelah kematian? Tidak pernah ada narasi Alkitab seperti itu? Iya, janjinya yaitu kita masuk surga. Di dalam surga kita memuliakan Tuhan. Dengan sukacita, tidak ada lagi kita mengalami penderitaan. Kita bersama Tuhan selalu memuliakan Tuhan. Tidak ada apa Baik, kemiskinan. kalau Tidak penderitaan ada kalau penderitaan saya berterima, Bu, kalau penderitaan. Nah, kalau ada yang kawanin kan, yang kelonin, yang pijitin kan, itu bukan penderitaan, Bu. Ada itu, tidak? Bapak ini cerita hal dunia yang itu tadi. Oh, gitu. Yang bilang bapakku nggak pernah dipijat itu kan penderitaan pribadi dengan ibu. Ibu nggak disuruh pijit-pijit bapak. Oh, gitu. Wah. Tuh, Ibu Narti mau kali suruh pijit-pijit. Pak, Saya kalau pikir bapak gini. sama ibu mesra saling pijit itu sudah surga di dunia. Batasnya di dunia. Bapak sudah menikmati surganya dunia. Sayang sama ibu, menikmati ibu menikmati bapak. Itu cukup surga dunia. Sudah diberikan Tuhan ke antara dua, kelamin perempuan, kelamin laki-laki. Nikmati saja. Bayangkan bapak menikmati surganya dunia. Gitu, Bu. Makasih ya, Bu. Ya. Ibu semangat sekali loh. Saya lihat suaranya Semasa saja bapak saya nikmatnya membayangkan dunia, wajah Ibu. akhirnya muncullah satu janin. Sayang sekali bapak sama janinnya tuh. Oh, gitu. Betul. Aduh. Aduh, dari kemana-mana ini Saya malah membayangkan, saya lagi membayangkan Ibu betapa semangatnya memberitahukan ke saya tentang itu. Iya, berapi-api. Oh, bapak nggak pernah ngalami ya? Nyala. Nah, kalau yang itu sudah, Bu. Nah, udah tua saya, Bu. Nah, Berarti mudanya bapak sudah pernah loh. sudah, saya sudah menikah, saya sudah punya anak. Berarti menikmati bapak surganya dunia tuh. Iya, itu namanya ya. Berarti kalau yang lagi saya mau menikmati kejar surga poinnya gini, Bu. dunia, Bapak, berarti bapak tuh tinggal kenangan. Kalau baru-baru itu dipandang langsung tegang. Sekarang juga masih, Bu. Oh iya, kalau masih berarti bersyukur bapak masih dapat surga dunia nanti. Iya. Udah, berarti poinnya biar ada poinnya ya di sini. Berarti Tuhan yang berbicara dimulai dari Musa sampai kepada para nabi-nabi, setidaknya di dalam catatan Alkitab Maleakhi tidak ada satu narasi apapun bahwa Tuhan tersebut menjanjikan surga yang ada kawin-mawin, betul? Benar. Nggak ada kalau untuk tentang kawin mawin, malah ada itu kita tidak boleh melanggar seperti 10 hukum di ayat 10 hukum yang ke-7, jangan berzina. Makasih, Bu. Saya cuma mau penasaran tentang itu aja sih, karena di negara kami di Konoha ini mengakses Alkitab itu sangat sulit, Bu, gitu loh. Jadi makanya saya Nah, itu tanyakan. bapakku. Kalian di Indonesia kan bebas. Saya dengar kemarin sempat ada yang memang mau memboikot mesin telusur Google itu, tapi nggak mampu. Katanya kan itu mesin telusurnya kan buatan kafir, saya dengar dari tetangga saya. Katanya nggak usah dipakai produk yang dari buatan kafir. Tapi ternyata kalian pada pakai juga nih, aku tengok. Maaf, bilang Pak Sakur Buya, mengapirkan orang, membilang orang begini-begini. Orang Indonesia yang hebat itu bicaranya, kata Pak Sakur Buya. Silet aja nggak bisa. Jadi saya gimana sih kesaksiannya? Ya, saya sambut dulu Pak Dahlan. Selamat sore Pak Dahlan. Selamat sore.
Sore, dari mana Pak Dahlan? Kita jauh dari Kepulauan Babel nih. Waduh, Waduh. dari Pulau Babel. Bethlehem toh. Iya, Bethlehem. Sore. Salam, Pak Kasman. Halo, Cik. salam. Salam, salam. Kita mendengar. Iya, kita tadi menyimak, mendengar lucu-lucuan jadinya ya. Ya ngapain tegang-tegangan? Enak kan lucu. Betul. Betul. Saya tuh Kalau tegang Pak nanti malam Pak. Kalau baru Banyak orang sampai mau jam 8 santai-santai malam aja. nggak boleh Pak. itu tadi Bapak itu nak mengharapkan di surga. Waduh, Bapak, kalau sudah ke surga nggak kepikiran Ya makanya saya bilang, makanya jadi lucu-lucuan jadinya. Jadi kan di surga Nggak itu ada nggak lagi. Nikmat seperti itu yang di bumi. Iya betul. Tapi kalau berandai-andai boleh ndak ya? Tergantung Bapak, yakin nggak dengan tidak boleh. andainya. Tidak boleh. Nggak boleh ya berandai-andai ya. Jadi Jalan. Saya salut dan mungkin ini kita sama ya, bahwa saya bukan orang yang munafik. Ada juga rasa penasaran seperti itu. Hanya saja Pak Dahlan, betul. saya pernah menyampaikan narasi ini di Komal kawan-kawan yang orang Indonesia, karena berhubung kewarganegaraan saya kan bukan Indonesia Pak. Rasa-rasanya saya memang rasa-rasanya memang saya ada rasa tertariknya dan penasarannya dengan sesuatu tempat yang banyak bonus-bonusnya Pak Dahlan. Hanya saja saya ada masalah ini dan itu belum terpecahkan sampai hari ini. Kira-kira nanti saya minta pendapatnya Pak Dahlan deh. Itu kan nantinya sebelum dianugerahkan angka 72 itu, sebelumnya pasti dibekali dong dengan 70 tahun tegang terus. Nah, perkaranya ini kan 24 jam tegangnya. Tapi setiap kali saya tidur, dengerin, saya serius Pak. Setiap kali saya tidur, dan ini kebiasaan saya dari kecil yang memang sangat sulit saya ubah. Saya tak bisa tidur pules, nyenyak kalau tidak posisi telungkup. Walaupun nanti saya dapati entah tengah malam saya terbangun udah terlentang saya, apakah sudah miring kiri miring kanan, nggak tahu lah kapan saya berubah posisi. Tapi untuk memulai tidur saya memang masalahnya di sini, wajib telungkup. Serius Pak. Ada banyak orang yang nggak percaya, tetapi memang kebiasaan tidur seseorang itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin dia tidur terlentang dengan kepala dibantelin, disandarin, atau dibagaimanakan modelnya, tetapi saya modelnya gitu Pak. Sebelum tidur, pas menjelang tidur itu loh Pak, mau tidur nih, intinya saya harus posisi telungkup. Nah, repotnya gimana toh nanti Pak? Tegang terus 70 tahun. Nggak bisa tidur dong saya. Posisi apa buat Bapak yang nggak bisa tidur? Kalau misalnya saya terlentang menyamping nggak bisa tidur. Bisanya saya harus telungkup. Nah, kondisi yang hari ini tidak ada gangguan memang karena ya maaf kata orang mau tidur itu kan capek. Jadi ya niat apapun nantilah baru pagi-pagi subuh atau gimana kan. Nah, tapi masalahnya kalau saya sudah diberikan anugerah 70 tahun tegak terus menerus, itu tidurnya saya nanti gimana dong? Kan terganggu Pak. Gimana solusinya Pak? Bapak itu punya pasangan nggak? Lucu jadinya ya. Artinya gini, yang jadi bahan apa sekarang permasalahannya kan dengan posisi Bapak itu telungkup tidurnya. Nah, terus kalau seandainya memang betul-betul 70 tahun berdiri atau atau tegang terus, Pak, nanti Nah, itu kalau bahasa kedokteran itu hyperaktif. Sudah tak waras. Enggak, hyperaktif. Satu hari pun mungkin mampu dia menjalani 6 kali ronde.
Oh, Ada. Jadi hiperseks. gini. Hiperseks. Dengan posisi yang 70 tahun nah sekarang, kalau dapat saya bayangkan dengan posisi Bapak sekarang, Pak Bocil ini, bocah nakal ya, dengan posisi bocah nakal ini tidurnya telungkup terus, nah terus kasurnya gimana itu Pak sekarang? Bisa dilihat seperti apa itu? Bolong. Bahaya. Apalagi yang 70 tahun ya. Iya. Kasihan. Pokoknya Gantung orangnya Pak, biar 70-60 aja kadang sudah nggak mampu. Dia jalankan tugas dan kewajibannya. Ini beda Bu, beda Bu. Ibu, ukuran di dunia bukan ukuran di sana loh Bu, ya. Betul. Nah, yang kedua berarti kesimpulannya ini solusi tidak ada ya Pak? Kelihatannya memang nggak ada solusinya Pak. Normal katanya, normal. Potong aja gimana Pak? Iya. Kira-kira Pak. Itu normal. Gimana? Dipotong aja Normal. gimana kira-kira Pak? kalau potong kasihan perempuan. Iya, kasihan perempuan. Suram masa depan. Oke, iya. Kata sebaya itu definisi kata sebaya Pak Kace. Izin ya. Definisi kata sebaya itu diperbandingkan dengan kita atau diperbandingkan dengan orang lain? Saya mau tanya deh, sebaya. Bandingkan orang lain dong. Oh, dibandingkan dengan orang lain. Nah, saya tanya, misalnya Pak Kairosnya meninggoy umur 72 tahun. Saya tanya, nanti bonusnya yang dianugerahkan ke Pak Kairos yang 72 tahun juga sehingga sebaya dengan Pak Kairos atau gimana nih? Ya enggak lah, yang 20 tahun. Nggak sebaya itu, tidak sebaya. 20 tahun. Tidak sebaya Pak Kace, tidak sebaya. Iya. Ayo Jainal Abidin, selamat sore Jainal. Yang muda. Sore Pak Kace, sore. Udah sadar belum? Alhamdulillah saya sebelum pingsan sadar duluan. Berarti nggak pingsan. Iya. Jadi kalau saya bangun itu sebelum tidur kalau saya. Oh gitu ya. Iya. Jadi bukan seperti Pak bocah ya, bocah nakal ya. Jadi kalau Pak bocah nakal tidak peduli mau tidur atau mau pas bangun dia pokoknya bangun terus. Jadi sebelum diingatkan saya memang udah sadar duluan begitu. Oh, oke. Ya bersyukurlah kalau udah pada nyadar. Sadar saya mau dari dulu sadar saya mah, makanya istighfar terus saya mah. Iya. Siang malam. Hah? Ya siang malam. Apanya Pak siang malam? Istighfarnya Bu, kan saya mah muslim. Oh. Saya kira siang malam kerjanya terus. Oh enggak. Ibu jangan begitu, Bu. Jangan kemana-mana, Bu. Kadang siang malam juga Bu kerja saya. Apalagi malam apa? Malam sunnah. Malam Jumat. Saya mah enggak, kapan aja maunya bebas. Katanya kan ada hormat sunnahnya Rasul. Enggak, tiap hari juga sunnah, kapan aja deraja maunya kapan. Iya. Itu wajib Pak di Jumatku katanya. Hah? Katanya wajib malam itu sunnahnya. Oh enggak, sama mau siang mau malamnya bukan wajib Bu, kewajiban. Beda wajib dengan kewajiban. Kopnya dusta Mahkamah Agama. Jadi pembohong. Mahkamah Agama itu pembohong dulu. Iya. Jadi supaya tidak terjadi mujizat Tuhan, makanya diakalin sama dia. Begitu, disuruh dicuri mayatnya. Iya. Tapi keburu diangkat oleh Tuhan Yesus, keburu bangkit dari antara orang-orang mati, seperti itu. Dan untuk menggenapi apa yang telah dikatakan sebelum dia mati, seperti itu. Maka dia katakan hari ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati.
Betul. Hanya Yesus yang bangkit dari antara orang mati, yang lain Iya, yang lain tuh tenggelam di dalam kubur. yang lain tuh mati selamanya, didoakan terus yang walaupun nggak bakal bangkit. Tapi yang itu sok tahu. Betul Pak Kace. Iya. Jadi hanya Yesus yang hidup kembali. Nah, Amin. itu. Amin, amin. Enggak sia-sia percaya sama orang yang bangkit naik ke surga, mengalahkan maut, mengalahkan kematian, kita hidup kembali. Karena Amin. dia berasal dari sorga. Iya, Amin. Kalau yang yang nggak pernah ke surga sok tahu jadi gaib. Kalau yang ono orangnya bukan dari sorga, cuman ngaku-ngaku mau membawa ke sorga biar banyak pengikutnya. Nah, pengikutnya itu yang tertipu. Karena nggak bisa Masalahnya, baca, brother. nggak bisa Masalahnya, baca brother. kitab-kitab. Dia mau bawa kita pergi surga, jalannya kayak rambut. Jatuh, goyang, miring. Rambut dibelah 7 katanya. Aduh, kok percaya? Kalau bercerita ke tetanggaku juga Adalah itu. bisa cerita itu. Kira-kira adalah itu. Benarlah itu ada rambut di belah 7. Tanya sama mereka yang jelaskan. Enggak, tanya yang belahnya itu silet apa Siapa begitu. yang membelahnya? Aduh. Itu cuma hayalan. Kenapa akalnya nggak dipakai gitu loh? Bagaimana Itu kata ini siapa? membelah 7? Sudah kecil ini. Saudara-saudari, coba bayangkan ya. Ingat sedikit ya, fikir sedikit ya. Bagaimana kita kalau sudah masuk neraka, kita mau masuk surga, jalannya kayak ini rambut, lagi rambut ini satu dibelah 7. Bagaimana? Coba bayangkan. Kamu nggak takut nggak? Iya. Benar. Termasuk kewajiban lah, melaksanakan itu sudah kewajiban. Beda Bu, wajib dengan kewajiban beda, Bu. Beda. Kalau wajib itu, Kewajiban suami. kalau wajib, Kalau wajib beda, bayar kewajiban zakat. beda. Memberi nafkah itu kewajiban. bayar zakat itu wajib. Nah, Ya. kewajiban itu tidur berdua sama istri itu kewajiban. Iya, kewajiban. Ya, betul. Maksudnya Kalau sholat baru wajib hukumnya, bukan kewajiban, tapi wajib. Apa sih? tapi kalau sholat wajib ditinggalkan. Nggak ada kata siapa. Pak Kacema. Iya, banyak loh yang tidak sholat. Sama orang Kristen, bukan orang Islam. Sama orang Kristen tuh wajib ditinggalkan. Iya. Betul adekku, hati-hati ngomong, nanti hilang roh kudusnya. Iya. Jadi bagi orang Kristen, Nggak apa-apa, bercanda, yang penting jangan marah. Oh enggak, saya mah nggak pernah marah, saya mah orangnya. Ini rumpa Cuman kaci sama memang, Pak kalau marah Zainal. sama Pak istri Zainal. doang kalau saya mah. Pak Zainal, Jangan juga lah istri tempat marah. ini Komal Pak Kaci memang tempatnya bukan untuk yang tegang-tegang, Pak Zainal. Iya, betul. Jadi bukan untuk Iya, kalau yang tegang itu kesukaannya istri masalahnya. nggak boleh. Yang landai-landai ya. Enggak juga Pak, kalau capek nolak juga. nah itu dia. Ya sambil tap-tap layar Pak Kace ini. Iya. Iya, kenapa yang absen sedikit ini yang masuk banyak? Iya. Absen-absen. Tuh, saya kasih bunga buat Pak Kace tuh. Tuh, saya iya. kasih Kasih bunga bunga, buat Pak kasih Kace. kopi. Tuh. Mantap, mantap, mantap. Oh. Tapi saya sudah diisukan mualaf lagi ya dari dulu. Apa-apa. Diusahakan. Saya memang mau mualaf kalau ada yang bisa menuntun saya gitu. Tapi sampai saat ini belum ada yang bisa menuntun saya gitu loh. Saya bisa nuntun domba, Pak. Oh iya, domba. Tapi kan saya bukan domba. Oh, bukan ya. Oh iya, salah.
Gitu ya. Nonton onta kira-kira bisa Pak Zainal, pernah? Pak Zainal, Ya, nonton onta pernah? ya. Nonton onta pernah? Terima kasih orang baik Nonton ada belum ngirim. pernah Pak, belum. Saya mah naik onta pernah. Naik Naik, onta udah. Kalau Naik. nonton belum. naik keledai pernah saya begitu. Oh, Bang Zainal ini murtadin atau mualaf? Mualaf. Saya Islam asli Bu. Oh, Dia, Islam. dia haji dia. Bukan haji biasa aja, bukan biasa aja. Tapi sudah Lalu naik percaya onta Tuhan di mana? Yesus, Di kan? Bandung. Di Jakarta. Oh, Tapi Jakarta Bapak ada. Zainal sudah percaya Tuhan Yesus kah? Maaf ya. Belum. Saya percaya dia karena sebagai nabi. Oh, sebatas nabi saja. Sebatas nabi saja. Bukan sebatas Tuhan, bukan batas nabi doang. Bukan. Oh, Itu nabi. namanya rugi, Pak. Jadi belum dalam, belum sampai ketahui. Yang saya tahu rugi itu begini Bu, kalau kita beli harga 1.000 dijual 800 baru rugi Bu. Iya, ruginya Bapak nih nggak pernah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Belum berguru sama Bapak Muhammad ya, Bapak Muhammad. Emang Kaki, pernah ya? ketemu dengan Yesus Bu? Ya? Udah pernah ketemu Yesus emang? Iya, sudah. Di mana Bu? Gimana kalau saya ceritain Bapak nggak percaya juga? Kan percuma itu sia-sia, Pak. Oh gitu ya. Menceritakan nggak orang percaya, ngapain diceritakan, Pak? Tapi itu Bertemunya, pribadi saya. bertemunya dalam Nurliana roh juga dan murtadin kebenaran ya? saja. Iya, Pak Zainal. Ini Dalam roh dan Nurliana. kebenaran. Bu Nurliana ini mantan dari sana Pak. Oh gitu. Oh. Ya. Itu Pak Kacai sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka dia beriman kepada Tuhan Yesus. Kalau orang nggak mengalami perjumpaan, memang dia nggak terima. Betul, itu banyak kesaksiannya. Nggak percaya. Ya, tapi memang banyak ya. Kalau tidak dipilih Tuhan itu, walaupun sejak kecil dari lahir Kristen, kalau tidak dipilih Tuhan nggak bakal jumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Karena yang akan dijumpai itu orang-orang pilihannya. Amin. Amin. Banyak yang dipanggil, Banyak yang tapi dipanggil, sedikit yang dipilih. sedikit yang terpilih. Nah itu dia. Yes. Betul. Makanya kita harus jadi yang terpilih. Bagaimana caranya? Tentu menjaga sikap, menguduskan diri. Bentar ke kamar mandi dulu. Ya, ada apa Pak? Ke kamar mandi. Iya Pak. Sampai kebelet begitu. Tapi Pak Kacai yang 72 bidadari itu gimana ceritanya? Ah udah itu masa lalu saya. Yang memecah batu hitam itu bagaimana? Pada Pak Kacai, yang misalnya Pak Kacainya 72 tahun deh, terus dianugerahkan yang sebaya 72 tahun, mau nggak Pak Kacai? Balik lagi ke situ. Mau nggak? Loh, tempat 70 tahun dikasih gua komplain. Hey, mundur, nggak sebaya, mundur, nggak sebaya. Gitu. Tapi justru Pak Bocah nanti dikasih umur sebaya dengan Pak Kacai, malah Pak Kacainya nggak mau kali ya. Kenapa tanya saya Pak? Iya Pak Kacai emang. Iya. Kira-kira deh Pak Zainal misalnya dikasih dengan yang sebaya dengan Pak Zainal, mau nggak Pak? Pak Zainalnya masih di WC dia. Kalau saya mau dengan daun muda aja. Nggak boleh, harus sebaya. Nggak boleh ditawar-tawar. Luar biasa. Sudah lama Iya. ikuti Bapak Kacai ya.
Ini Bapak Jainal ini ya, sudah lama ya bergurunya ya. Kamar mandi, Bu. Pak Dahlan ini memang dari Islam juga? Memang Oh Islam ya enggak, itu? Bu. Enggak, kita dari lahir kita juga udah Kristen, Bu. Oh iya. Amin. Berarti Pak Dahlan nggak ada lagi lah ya solusi untuk apa Enggak, Tapi masalah kenapa saya? Pak sama dengan saya? Enggak ada. Oke. Dari nama kita itu sama-sama kayak orang Muslim. Namaku Gitu ya? Nurliana. Iya, tapi Kristen juga dari lahir. Bukan Oh, gitu? murtadin. Oh, bukan murtadin ya. Bukan Pak. Iya ya. Berarti salah. Maka waktu itu kecil saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Aduh, saya aja mau menjamah baju jubahnya Tuhan Yesus tidak mau dekat karena saya mungkin ya biar anak-anak saya gak kudus, sementara Tuhan itu kudus. Hanya Tuhan itu tersenyum sama saya dibukanya tangannya. Maka itu Oke, saya Pak Kece, saya mengundurkan diri dulu, Pak Kece. Kenapa? Iya, kita lagi mau apa nih, apa namanya? Mau beres-beresi dulu di dapur. rajin ya Nanti Bapak. kita iya sih. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Bocah. Terima Terima kasih. kasih. Ya, Bu Nuril, makasih sama-sama. Salam sore, salam. Shalom Pak Jainal, selalu diberkati. Amin. Tadi yang pamit tuh siapa tadi? Saya Dahlan. salah arah. Bapak Dahlan. Itu tadi sampai dibuat gundul, kenapa Pak Kece? Nanti kan ada tempat bergelantungan lagi Pak Kece. Iya, biar nggak ketagihan gitu. Oh gitu. Ada jin yang bergelantungan ya. Iya. Jangan buang. Luang tadi terlambat kita. Harusnya kita ingatkan. Iya. Saya yakin yang membuat alat cukur itu orang kafir. Mereka sengaja nih. Luar biasa ya. Iya. Opa Noah. MKC mengalami banyak ujian berat. Ya, betul. Untuk mengikuti itu Bu, saya tuh nonton sama Bapak nonton di YouTube, menyedihkan. Tapi Tuhan pegang dia sampai akhirnya. Dia Ya, betul. sakit juga senang. Tuhan tetap memeliharanya. Amin. Iya, karena saya dihibur di TikTok. Sekarang saya lihat langsung perjumpaannya, wajah asli Bapak sudah lihat di TikTok. Amin. Iya. Amin. Enggak Pak Kece. Pas awal-awal saya buka TikTok ini kan, ada orang yang memarahin saya gara-gara saya nggak kenal dengan Bapak loh. Dimarahin saya. Ah, kau Kristen kau. Masa nggak kenal Pak Kece? Lah, masa iya saya harus kenal semua orang di dunia? Dimarahin ya saya Pak. Ah gitu kali kau memang nggak ada rasa pedulimu, dia bilang kayak gitu. Ya cukup beritahu saja kok. Itu kasusnya kan saya nggak tahu. Nah, saya nggak tahu bukan berarti saya nggak peduli kan? Nggak ada korelasi antara peduli dengan tahu, bukan? Iya benar. Ternyata saya juga penasaran jadinya googling gini-gini. Ya udahlah, udah apa dia? Oh, ini kejadiannya di Konoha juga. Tapi kita beda provinsinya kemarin Pak, makanya saya nggak dengar Pak. Coba kalau Bapak kemarin itu di Indonesia nggak digituin Pak, serius Pak. Ternyata di Konoha ya. Di Konoha Pak. Pak Aceh udah dapat belum? Udah.
Orang mana? Emang ada. Banyak tetangga saya nganggur. Kalau naksir sih orang Banten cantik, namanya Tia, tapi nggak mau masuk ke sini. Oh Tia. Hmm. Oh dia pandai setia biasanya. Iya benar. Ada cantik tapi tak ada gigi. Zainal masih satu, Pak Zainal. Ya? Pak Zainal masih satu. Apanya? Istrinya? Rencana 3. Oh 3. Kenapa nggak 4 aja Pak? Ah? Kenapa nggak 4 aja nanggung itu Pak? Kan hitung juga 1, 2, 3 dulu Pak. Gitu. Gak langsung, Pak. Ada kiri, ada kanan, ada atas, ada bawah tuh. Iya betul. Tapi harus adil ya Pak, harus adil ya. Iya dong Pak. Satu Brother dibagi-bagi Pak. Kace. Ada orang mau naik, nama dia Aris. Aris, mana Aris? Iya. Dulu Pak Kacil, saya mau turun dulu, mau minum obat. Boleh. Apa itu? Obat apa Pak? Sebentar dulu saya minum dulu ya, turun ya. Salam. Salam. Obat kuat Salam, itu. salam. Kencing om. Jangan salah minum ya. Iya iya. Aries sudah saya undang, Aries. Perdi wajahnya perempuan jadi. Bapak Zainal boleh bertanya di Islam kah? Nanya kalau bisa dijawab saya jawab, kalau enggak saya bilang nggak bisa ya. Iya. Kalau Selamat sore Aries. kalau Nabi Muhammad itu kenapa tidak bisa tidak boleh digambar ya? Karena tidak ada, Bu. Ya, enggak jangan saya yang ditanyakan saya. Betul sangat Pak Zainal ini. Hah? Jangan berat-berat, jangan berat. Jawabanmu. Oh iya, kenapa nggak boleh digambar gitu ya? Iya, iya. Karena menurut keyakinan Islam kalau digambar nanti dituhankan begitu. Bukan itu, Pak. Dari mana jalannya? Memang orangnya tidak ada. Kata Mana siapa? bisa digambar? Karena Yesus kan ada, dia bisa dilukis karena ada. Pak, Karena tidak ada. fotografernya belum ada dulu Bagaimana Pak. dia menggambar? Hah? Oh begitu Pak ya. Kenapa? Kalau digambar dituhankan, Soeharto kan digambar tidak dituhankan. Ya sekarang saya tanya kalau digambarkan Yesus, itu. fotografernya dulu siapa ya Pak? Yang gambarnya siapa Pak? Ya umatnya tuh orang-orangnya tuh kan terbatas. Kalau orang kami tuh Tuhan tuh mengurapi tak terbatas. Apapun bisa terjadi melalui orang-orang yang diilhami dengan kuasa Roh Kudus. Iya. Roh Kudus itulah yang bekerja, yang bisa melukis karena sudah dianugerahi. Iya. Katanya bisa juga lewat mimpi, Bapak Zainal. Bapak Zainal lewat mimpi juga bisa juga. Lewat mimpi dia bertemu Tuhan Yesus lewat mimpi. Terus kalau ada juga zaman-zaman dulu bisa menggambar begitu. Oh Baik. iya. Iya, baik. Kalau di keyakinan Islam sih memang nggak boleh karena memang nggak ada gambarnya. Oh begitu Pak ya. Iya. Kalau seumpamanya kalau digambar apa kejadiannya? Maksudnya apa penyebabnya nanti? Karena tidak ada gambar pun orang segitu sangat mencintainya, kalau ada nanti disembah. Oh begitu. Berarti tidak boleh disembah ya Nabi Muhammad ya? Nggak boleh disembah, nggak boleh. Iyalah betul Pak Zainal karena manusia biasa. Bagaimana mencintai yang tidak ada? Kita kenal tidak dicintai. Gimana cara mencintainya?
Karena mencintai Rasul itu bukan dari kata-kata, tapi dari Mencintai hati, Pak. karena kita kenal, karena tahu kita ada wajahnya. Oh Kok begitu ya. belum dikenal kok cinta? Itu namanya cinta buta, Pak. Oh berarti harus dikenal dulu, harus dikenal dulu. Iya. Kalau nggak kenal nggak Makanya sayang ada ya. kata kenal karena tidak sayang. Nah, sudah kenal baru sayang, mencintai. Ini kenal bukan? Itu mah Bagaimana cara itu sama mencintainya? istri atau Pak sama istri itu mah namanya. Semua, Pak, bukan hanya istri. Istri harus dicium lembut-lembut, jangan dicium batuk, bengkak bibirnya, Pak. Rambut itu kalau nggak ada kumisnya tuh kayak Pak Kaceng ada kumis tuh dikerok. Iya. Ya makasih Bapak Jainal, makasih. Ya kalau selama saya bisa jawab saya kalau nggak saya mah bilang nggak tahu aja udah. Iya, jangan terlalu sok tahu ya. Iya kalau nggak tahu ya nggak tahu aja. Iya benar. Tapi Karena saya masuk ke room ini pertama saya hanya silaturahim aja tidak karena saya bisa bertanya tapi kalau ditanya saya bingung jawab makanya saya nggak mau bertanya. berarti saya aja yang bertanya Bapak Jainal, saya aja yang bertanya. Boleh. Saya belajar. Tapi kenapa banyak istri Nabi Muhammad ya? Kenapa bisa banyak istri Nabi Muhammad? Karena jadi gini Rasul itu kan menikahi bukan karena rata istrinya tuh rata udah sepuh, udah tua. Ada salah satunya yang masih gadis ada. Nah, itu. Tapi tidak sekaligus banyak kan, cuma satu meninggal, nikah lagi kan gitu. Oh, menikah lagi, menikah lagi. Ya katanya sih gitu keterangannya. Oh. Iya. Kenapa boleh meninggal? Ya. Berarti satu aja istrinya ya? Halo. Kenapa boleh meninggal? Enggak, meninggal. Maksudnya istrinya satu aja, tapi kalau meninggal, menikah lagi, meninggal mati lagi, menikah lagi kalau Nabi Muhammad katanya. Karena di dalam keyakinan Islam menikah itu adalah suatu ibadah gitu ukurannya gitu Bu. Iya. Oh begitu Bapak Jainal ya. Makanya kira-kira berapa banyak istri Nabi Muhammad? Berapa orang semuanya? Saya juga kurang tahu pasti dengar ada 9, kalau nggak dengar berapa gitu. Taunya segitu sih kurang tahu pasti saya juga. Oh, Yang berarti nggak dipakainya terlalu. 17. Ada yang bilang 12. Iya ya, nggak terlalu paham juga Bapak Jainal ya. Oh enggak, saya mah enggak. Kalau bilang enggak gitu. Iya. Luar biasa ya. Tapi kenapa Mau 11. Tapi kenapa dikatakan di Quran itu Nabi Isa Al-Masih akan datang pada akhir zaman katanya Bapak Jainal? Kenapa tidak Nabi Muhammad? Oh iya, karena dalam keyakinan orang Islam itu Nabi Isa itu untuk kalau kata sekarang tuh mempertanggungjawabkan lah karena memang udah ada coretnya kali saya kurang kita banget sih. Karena dalam Islam tuh gini keterangannya ya, dalam Islam keterangannya ya yang saya tahu aja ya. Tahu mudah-mudahan nggak salah gitu. Iya. Jadi di dalam Islam itu ada namanya nanti akan turun Dajjal. Nah inilah Nabi Isa inilah yang akan membunuhnya nanti begitu. Oh, Dajjal itu apa Pak? Dajjal itu apa? Ya dalam keyakinan Islam Dajjal itu ya kayak semacam iblis lah gitu ya, nggak tahu saya juga iblis aja. Dia sangat luar biasa saktinya. Nanti turun di akhir zaman dia. Setelah Imam Mahdi dulu Bu, Imam Mahdi baru Nabi Isa. Baru kuat tuh melawan nama Dajjal. Oh, Imam Mahdi dengan Nabi Isa beda. Imam Mahdi Nabi Isa beda Bu. Tapi di hadis Pak, Imam Mahdi itu adalah Isa itu sendiri Pak. Oh saya nggak tahu, yang saya tahu itu Pak, yang saya tahu.
Iya, yang Bapak Jainal tahu. Oh, ada di hadis kah? Mengatakan begitu Imam Mahdi itu tertulis, Isa Al-Masih. udah tertulis semua, udah ada tertulis. Yang tahu itu Pak Kace, cuma Pak Kace tidak mau lagi. Tanya aja Pak Kace, tahu Pak Kace. Tahu semua Pak Kace, cuma dia sudah pakai rem sekarang. Dulu tidak ada remnya. Rem cakram ya. Rem saya sekarang pakem. Rem cakram. Cakram sudah. Udah cakram. Luar biasa ya. Benar itu. Begitu ya Bapak Jainal ya, kepercayaan ini apa ya? Ya, di Muslim gitu, Bu. Cuman gini, Nama Islam. di Islam itu ada namanya Toreh Dunya, Bu. Toreh Dunya itu catatan. Jadi sesuatu udah ditulis, tapi semua yang diceritakan itu sekarang udah banyak terjadi sih, Bu. Iya. Maaf Bunda. Contohnya Berarti Ada sunnah. Contohnya apa yang terjadi ditulis? maaf Bunda. Halo? Berarti kita mau fokus dengan Tuhan Yesus aja ya Bunda, karena dia mengalahkan Dajjal nanti ya Bunda ya. Nggak ada seorang pun yang mengalahkan Dajjal, betul nggak? Bapak Jainal. Betul. Ya gini, jadi nanti kan kalau saya juga kisahnya itu belum 100% tahu ya. Apa Imam Mahdi dulu, apa Nabi Isa dulu. Yang penting nanti yang jelas mah Imam Mahdi nggak kuat, datanglah Nabi Isa untuk membantu dan melawan Dajjal, dan di situ terbunuhnya Dajjal sama Nabi Isa. Wah, kalau kayak gini kita marilah cari ya siapa itu sebenarnya ya. Dan ada kelanjutannya, Bu. Ada kelanjutannya setelah aman dunia ini. Nah, di situ dikisahkan Nabi Isa menikah dengan orang Madinah dan sampai punya anak. Dengan Ratu Bilqis katanya. Aduh, kurang tahu saya. Terus Bapak Jainal, ini Nabi Isa itu tinggal di mana? Kalau menurut keyakinan Islam sekarang ada diangkat ke langit sama Allah. Oh, diangkat ke langit. Iya. Wow. Bukan di surga ya, Bapak Jainal. Kalau Isa kami Bu di Sulawesi. Iya, pokoknya gitu yang saya tahu kan. Itu yang saya tahu aja ya. Iya. Makasih Bapak Jainal. Oh, begitu ya, bukan di surga ya, di langit aja ya. Bukan di langit, karena surga itu sekarang kan belum ada, Bu, belum bikin. Belum ada batunya mungkin. Belum mulai bikin, belum proyeknya. Karena kontraktornya masih ada di Indonesia semua. Oh, begitu ya. Iya. Luar biasa ya. Wow. Kalau gini kita mari cari ya siapa itu Isa yang boleh mengalahkan Dajjal nantinya. Marilah kita cari dia. Dia siapa? Iya. Tanya Pak Kace, siapa itu Pak Kace? Pak Kace tahu, Pak Kace. Tahu dia. Tapi Bapak Tolonglah, Jainal, Brother Kace, share lah. Bapak Jainal, ini Isa Al-Masih itu terlahir dari manusia kah? Kalau setahu saya dan keyakinan saya namanya Siti Maryam ya. Terlahir dari dia. Bapaknya? Dia kan kalau di dalam keyakinan Islam kalau di dalam keyakinan Islam itu dia kan bisa dikatakan ucapan Allah, firman Allah gitu, diucapkan dan berbentuk lain gitu. Karena Allah Maha Kuasa. Firman Allah ya? Wow. Berarti firman Allah dengan Allah sendiri sama tidak? Beda. Oh, beda. Oh, gak bisa beda Pak. Beda. Enggak, gimana membedakannya Pak? Gimana membedakannya? Sekarang gini, saya dengan ucapan saya, Ibu, sama nggak? Saya bilang Ibu dengan saya. Gimana sih Bapak ini? Kan firman itu ucapan. Firman itu ucapan. Itu Ya kan? suara Bapak, Pak. Suara Bapak dengan Bapak beda dak?
Beda lah, tadi suara kalau ini mah. Jadi suara Bapak itu bukan Jainal ya? Bukan, Jambi Pak. namanya. Bukan Pak, sekarang bukan. Jadi teman-teman, nah itulah bahasa logika. Jadi kalau bahasa logika itu antara firman dengan yang berfirman itu beda wujud. Tapi kalau bahasa iman yang difirmankan dengan yang memfirmankan itu adalah satu. Sama kan gitu kan kalau di iman. Tapi kalau akal dia memisahkan. Betul itu. Dengan firmannya beda begitu. Nah, itu benar. Dan benar, itulah yang menyebabkan saya jadi ikut Yesus, karena Isa itu tercipta dari kalimat Allah, datangnya dari Allah, bukan nama lain, bukan Musa, bukan Yusuf, begitu, bukan juga Nabi terakhir, seperti itu. Makanya saya lebih baik mengikuti kalimatullah. Itu tertulis di surat 3 Al-Imran ayat 45 bahwa dia itu adalah kalimatullah yang datang dari Allah. Nah, itulah yang membuat banyak sekarang orang Islam murtad, meninggalkan agamanya karena melihat ayat itu. Bagi yang paham, tapi ya, kalau yang nggak paham mungkin nggak mau seperti itu. Seperti itu. Bagi yang dipilih Pak Aceh. Quran melihat ayat itu pasti mereka akan mengikuti sama seperti apa yang saya ikutin. Itu hanya ustadz-ustadz yang memahami Al-Quran begitu. Tapi kebanyakan sekarang banyak ustadz-ustadz yang tidak paham Quran. Iya. Jadi mereka itu pinter berdakwah tapi hafalan. Dihafal dulu, besok mau dakwah di sana Iya, nih. betul Gustaf. Baru sama-sama dengar ya, betul. Jadi kapan Saya beda Pak. Ya Sakur, jangan takut murtad. Kenapa saya ikut Yesus? Karena Al-Zukhruf 61 Pak. Oke. Kalau saya karena Al-Imran ayat 45. Dia itu kalimatullah, terkemuka dunia akhirat dan kembalinya kepada Allah. Itu saja. Jadi orang yang kembali kepada Allah itu satu-satunya hanya namanya Isa, begitu. Jadi kita beda Pak Kace. Aku Al-Zukhruf 61. Bahwa Isa itu benar-benar mengetahui hari kiamat. Oh gitu Pak. Iya, betul Amin. Pak. Yes. Amin. Jadi janganlah ragu hari kiamat itu. Ikutlah aku, inilah jalan lurus katanya kan. Tiap hari kita jalan lurus. Sudah ditunjukkan di Al-Zukhruf 61. Makanya saya ikut itu. Amin. Pak. Nah, ternyata di sini banyak yang murtadin. Begitu ceritanya. Jadi penyebabnya Haleluya. Kembali ke keyakinan. Bisa keyakinan, kalau itu kan keyakinan, keimanan ya. Iya. Kalau itu keimanan. Jadi kalau Pak Kace tadi kan gara-gara apa tadi masuk gara-gara apa tadi? Surat Al-Imran ayat 45. Oh gitu. Kalau saya memang taunya Isa itu nabi aja, udah itu, nggak terlalu banyak. Iya kan, itu penjelasannya di surat itu Al-Imran 45 gitu loh. Itu penjelasannya. Iya. Tapi Mungkin Bapak kalau- Jainal, maaf ya, Bapak Jainal ini sudah pernah baca Taurat Injil yang Jabur? Oh belum pernah Bu. Jangankan Taurat Injil Jabur, nggak ngerti saya Bu. Oh iya ya. Iya, Bapak nggak mau pencari kebenaran kah? Maukah mencari kebenaran? Saya udah tahu yang kebenaran yang saya ini udah paling benar ini. Udah tahu. Tapi kan ada yang mengatakan bahwa harus beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu kan? Ya harus mengimani yang terdahulu benar, tetapi bukan berarti harus, kan ada di dalam Al-Quran semuanya, udah ada. Oh, begitu ya. Iya. Berarti bagaimana bisa ini apa? Bisa kita
mencari supaya kita jalan keselamatan itu kalau dalam Islam? Ada nggak jalan keselamatan dalam Islam? Jadi dalam Islam itu yang pertama yang menentukan kita selamat dan enggaknya itu tergantung akhlak perbuatan kita di alam dunia. Kalau jelek ya, kalau bagus ya nanti bagus gitu. Intinya itu. Jadi yang menentukan tuh yang kita selamat dan enggak itu akhlak kita sendiri, kelakuan kita sendiri, perbuatan kita sendiri. Gitu kalau di Islam. Kira-kira bisa nggak kita suci atau sempurna lewat perbuatan kita di dunia? Ya, demikianlah diskusi, kesaksian, dan berbagi cerita yang kita sudah dengarkan bersama melalui anak-anak Tuhan, para murtadin hebat yang dipakai Tuhan dan diurapi Tuhan, yang rela dan berani untuk menghadapi tantangan besar dan mereka bisa melewati semuanya itu dengan baik. Walaupun hari ini mereka kembali untuk menyampaikan kebenaran, namun masih mengalami ancaman-ancaman. Kita doakan mereka supaya mereka tetap sehat, mereka dilindungi Tuhan, mereka dipakai dan diurapi lebih dahsyat lagi, sehingga lewat pelayanan mereka, kesaksian hidup mereka boleh dapat memenangkan banyak jiwa. Karena kita tahu bahwa ya bangsa ini seperti apa, tetapi kalau mereka punya kesaksian hidup dan ada perubahan pada hidup mereka, orang-orang di luar sana yang mungkin selama ini buta dan tidak tahu apa-apa, mereka akan mendapatkan satu berkat, kekuatan, bahkan juga mereka akan berpikir logis dan memilih agama yang benar, agama yang memimpin kepada kasih untuk saling mengasihi dan bukan saling bermusuhan. Ya teman-teman, mari kita doakan para murtadin ini, apalagi saudara atau Bapak MKC yang oleh karena ikut Yesus ditinggal oleh istri dan anaknya sehingga beliau sekarang menjadi seorang diri. Saudara bisa membantunya lewat komalnya atau juga bisa selalu bantu dia di dalam doa tetap sehat. Demikian juga para murtadin yang lain, khususnya murtadin yang berasal dari Madura yang mendapatkan jodoh yang baru yang mengasihinya dan mereka telah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Masih ada banyak lagi yang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu, mari kita sebarkan video ini sehingga mereka yang membutuhkan solusi bisa mendapatkannya dari saudara-saudara kita yang sudah ikut Yesus ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan harapan kami Bapak Ibu Saudara tetap sehat bahagia senantiasa. Puji Tuhan.